mungkin kamu ditempatkan di SDM-nya, sekarang kan di laboratorium ya. Mungkin itu sesuai nggak sih sama passion kamu, atau mungkin gimana sih bisa sharing itu di kantor, gimana keadaannya? Kalau sekarang kerja mungkin orientasinya buat cari modal buat kedepannya bisa usaha. Ya. Bagus. Gak apa-apa. Ya, tepuk tangan dong. Ya pengen sharing tentang SDM di sini, mungkin nyambung di kantor juga nyambung, terus di usaha saya juga nyambung. Jadi kalau misalnya kita lagi usaha itu punya orang-orang di bawah kita, nah itu kalau misalnya ada yang satu banci tampil, tapi yang satu itu lebih ke apa ya, lawannya, kebalikannya, cicingan gitu ya, cicingan. Nah jadi untuk yang si orang-orang yang lebih kita kan istilahnya lebih gampang membuat dia nyaman dengan silakan kamu dengan menampilkan prestasi kamu gitu. Tapi gimana cara membuat nyaman orang-orang yang lainnya yang istilahnya di tempat itu cukup didominasi sama orang-orang yang banci tampil itu, sehingga bisa bikin gak nyaman buat yang lain. Terima kasih. Baik. Oke, makasih Desi. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya balance kali ya Kang? Ya, pertanyaannya adalah yang cingin itu bermasalah nggak dengan dia banci tampil? Kadang bermasalah, jadi merasa kurang diperhatiin Sama? sama rasa. Jadi misalnya sama saya tuh dia perhatiannya supaya dia suka, tapi di sisi lain nggak nunjukin sesuatu dari dia. Ketutupin sama yang tampil, tapi dianya sendiri nggak kelihatan mau muncul. Oh, apanya sih pertanyaan? Pertanyaan adalah gimana caranya? Oke. Pernah nggak kasih kesempatan sama dia untuk membuat sesuatu? Soalnya harus ngobrol. Pernah nggak kasih kesempatan sama dia? Kadang-kadang kita juga bingung kasih kesempatannya gimana, soalnya Dia bagiannya apa ya? Kalau yang banci tampil bagiannya apa? kalau yang banci tampil itu kebetulan kan sama-sama istilahnya bagian memasarkan produknya gitu. Yang satu itu ngerasa yang lain, oh ya udahlah sama dia aja. Dan dia sama-sama serang produk? Iya, sama-sama. Oh, oke. Berarti tinggal dibalik, perannya dia punya apa? Selain memasarkan ada lagi nggak tugas lainnya? Lebih ke situ sih, soalnya bagian produksinya udah ada. Bagian produksi udah ada? Oh, oke. Berarti shiftnya dipisahin boleh? Oh, jadi ada tugas di pembagian waktu gitu ya? Iya, jadi biar nggak ketemu pisahkan? Berarti simpel aja ya Kang ya, dipisahin. Pisahin aja, kalau yang satu ngerasa nyaman lah. Oke, boleh tepuk tangan untuk hasil riset yang sangat simpel setelah ini, dipisahkan. Berarti nggak boleh ketemu ya Kang? Ya bukan nggak boleh ketemu sih, cuman jangan terlalu intens interaksi mereka berdua kali, kalau satu nggak nyaman dengan yang lainnya. Atau berarti biar dia masing-masing tumbuh gitu, dikasih space. Jadi Misalnya satu jam 8 sampai jam berapa? 4, yang 4 sampai jam 10 malam gitu kan? Bisa diatur. Kalau mau sih yang jam 4, 10 malam kasih yang banyak tampil, banyak yang datang kan? Aduh, malam ya Kang. Konotasinya udah banci tampil dan malam. Saya jadi tinggal ada di jalan atau enggak ya? yang datangnya banci. Oke, mungkin itu bisa jadi solusi ya buat Desi ya. Nah, berarti itu bisa apa? Jatuhnya di chemistry ya kan? Kalau ketemu terus jadi nggak enak gitu ya, jadi bayangin aja kalau kita ketemu sama orang yang nggak bikin kita nyaman, mau apa ya? Mau dinyaman-nyamanin? Nyaman nggak? Kalau udah ketemu yang nyaman tinggal nyatain. Ternyata pemirsa malam ini. Aduh, looking. Curcol. Oke Kak, kalau gitu kita masih buka ini lagi ya, yang mau kasih masukan atau mungkin pengalamannya. Pertanyaan. Silakan itu yang ada di belakang. Asik. Yang ada di belakang. Silakan maju ke depan Kak. Mungkin Rizla masih nyimpan mic-nya? Oh nggak ada ya? Oke, kita lihat apakah yang mau di sini aja Kak. Ayo maju. Biar agak banci sedikit. Banci sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sih Pak. Stok Bapak tuh. Om. Aduh sia Om. Ya. Apa namanya? Gimana caranya kalau misalkan kita mau merekrut, kita kan ada proses interview. Ya. Itu menentukan apakah dia kayak gini.
langsung aja contoh kasusnya. Contoh? Saya butuh karyawan yang logiknya bagus. Bidang apa? Itu posisinya apa? Developer, web developer. Web developer, oke. Terus? Pertama kriterianya logiknya bagus. Oke. Atau yang kedua kreativitinya bagus. Oke. Terus? Itu gimana caranya dalam setengah jam kita bisa tahu. Oh, oke. Itu satu. Terus? Dia pada lupa, boleh langsung jawab nggak? Oh iya. Oke. Udah pernah dikasih tes nggak? Sok buat satu. Nggak ngerti. Maksudnya? Tesnya apa maksudnya? Tes yang terkait dengan itu tadi butuhnya logik yang bagus, sama satu lagi kan dia suruh web developer ya? Iya. Ada nggak satu test case yang paling mudah, yang paling simpel, yang bisa menunjukkan bahwa logiknya bagus, berarti dia harus bikin program ya? Iya. Nah, kan harus bikin program, terus sama apa? Satu lagi. Buat satu page gitu misalnya. Satu lagi apa? Tadi creativity. Nah itu. Desain. Bikin page ya, Kayaknya kurang, mesti lebih dari setengah jam kalau itu. Oh itu berapa sejam? Iya, mungkin sejam lebih. Nggak punya waktu sejam? Hanya nanya loh. Boleh lah sejam lah. Ya. Oke. Buat teman apa? Iya, kalau nggak satu itu bisa test case-nya itu. Dalam maksud kita nguji langsung bahwa kan kita carinya dia bisa buat program atau enggak kan gitu kan ya. Ya udah berarti tesnya Bagus atau tidak gitu kan? jadi kita bisa lihat kalau kan kita bisa lihat hasil akhir kan yang dilihat kan. Iya. Hasil akhirnya kayak apa, kreatif nggak ya? Kan kita bisa banding sama yang lain kan? Atau nggak bisa? Nggak bisa langsung diadu head to head gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan gampang, tinggal tanya dia pernah buat apa. Kalau portfolio ada. Nah dia kan akan menjawab. Ada nggak bukti yang pernah dia buat? Portfolio ada, cuma yang kita butuhkan itu yang dia bisa logiknya lebih bagus daripada yang lain gitu. Maksudnya nggak kalau misalkan di developing itu codingnya kan kayak codingnya gitu aja gitu, sama aja gitu. Jadi berarti sesuatu yang baru kan? Logik berpikirnya dia gitu yang kita pengen tahu. Oh, logik berpikirnya dia. Berarti harus kalau mau kasih test case. Jadi dalam arti gini, di web itu biasanya kasus apa yang paling sering muncul, yang sering dihadapi? Yang Anda tahu juga ya maksudnya. Jadi maksudnya kasus itu Anda tahu, paham bagaimana cara alur berpikirnya, itu yang ditanya sama dia. Kan kita bisa uji, sama nggak ya logika kita sama logika dia? Oh iya. Ya kan? Nah, untuk kreativitas itu akan kita lihat dari sebanyak ide, kan bisa di situ ya? Kalau diajak ngobrol banyak ide nggak dia nih? Kan misalnya gini, saya punya klien nih pengen dibuatin misalnya untuk apa? Kira-kira apa idenya? Oh, jadi kasus gitu ya? Langsung dites. Langsung kasus, gitu. tanya aja. Jadi dia akan ngomong kita akan mikir kreatif nggak ya ini? Kan maksudnya dalam arti kita punya pengalaman juga kan ya? Punya pengalaman nggak? Punya lah ya, kalau nggak bisa nggak punya jagoan ya. Iya makanya, maksudnya apalagi jagoan pasti akan punya satu standar tertentu yang bilang oh iya sih kreatif. Jadi mungkin saya bisa sumbang saran gitu, sumbang saran. Memang kalau mau ngetes kreativitas diajak ngobrol dalam satu ide. Iya. Kalau saya mainnya di kaos, di grafis, di produk kayak gitu-gitu. Kalau kita ajak ngobrol poktak, Iya. jadi lumayan. saya jangan sendirian tapi gitu. Jadi saya biasanya sama Kang Hanafi gitu. Kang Hanafi ngobrol. Kalau ada desainer bagus, begitu kita gua tuh butuh yang kayak gini-gini nih, desainnya gini-gini. Apa idenya? Kita lempar. Kang Hanafi itu nanggapin langsung. Nyambung. Dia kasih umpan dia nyemes kan gitu. Gitu. Itu jadi kayak tanda bagus tuh, tanda bagus. Kemarin kita baru gitu ya? Iya kayak brainstorming. Kita kemarin baru rekrut satu orang, ngobrolnya gitu Zan. Iya. Ngobrolnya gitu, Pak, dari kesalahan sebelumnya. Salah rekrut kemarin gua. Dari kesalahan sebelumnya ngobrol sama Hanafi di kafe, ada satu orang desainer nggak lulus, bukan orang sekolahan, tapi begitu ngobrol, dia dikasih love nyemes gitu. Benar, itu bagus. Iya, baru kepikiran. Yang kedua, Iya sama satu. Makanya harus jawab takut gue lupa. Gue ada lupa. Sekarang satu A. Esai. Oke. Yang kedua, kita kan kalau misalkan pertama, ini terus terang saya baru pertama nyari Takut orang.
itu gimana kita tetapin standar gaji pertama. Standar gaji pertama maksudnya kayak oke lah kalau misalkan kita udah tahu kemampuannya dia, saya udah tahu berapa untuk gajinya. Tapi untuk starting, biasanya trial itu berapa lama? Trial itu berapa kali? Maksudnya berapa kali downgrade gaji? Dan setelah trial, apakah ada proses misalkan UMR dulu atau gimana? Kalau untuk soal itu gini, tergantung kebijakan dan soal kemampuan. Jadi gini, kalau di beberapa perusahaan bisa 80% dari total, 80% itu ada untuk provision itu biasanya 3 bulan. Percobaan 3 bulan 80% dari gaji total. Gaji total. Dari gaji promise ya. Nah, soal gaji kita harus benchmark. Di tempat lain berapa ya untuk posisi yang sama? Dia misalnya sebagai web design di tempat sana berapa ya? Web design sana berapa ya? Nah, pertanyaan kita mampu nggak bayar segitu ya? Misalnya begitu. Nah, kalau misalnya itu tinggal diobrolin bahwa maksudnya gini, ketika udah yakin bahwa si A itu diterima, tinggal kita bilang kaitan tanda petik ya. Di sini aturannya adalah bahwa untuk yang pertama untuk sebagai provision adalah 80% misalnya gitu. Atau mau 60% oke, okay. Tapi dia terima atau enggak itu masalahnya sih. Gitu. Tapi biasanya 80% umumnya. Dan nanti 3 bulan nanti kita akan evaluasi bagaimana kinerjanya, baru nanti akan dapat full. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan dia nggak perform, terserah mau lanjut provision kedua atau cut. Sampai berapa kali provision? Nah, terserah. Maksudnya terserah kita. Kalau kita masih kuat untuk ngelatih terus ya boleh. Kalau kita udah jengah ya lempar aja gitu misalnya. Jadi memang itu tergantung, apalagi kita fleksibel ya. Maksudnya kita belum punya satu rules yang jelas dengan aturan bagaimana cara memberikan gaji dan sebagainya. Kita bikin aturan sendiri. Tapi ya itu tadi kita harus paham juga di sekeliling kita kayak apa sih aturannya gitu. Tapi biasanya per 3 bulan. Atau kalau mau per 6 bulan ya maksudnya gini, 6 bulan 80% dia masih bisa hidup atau enggak, tanda petik ya. Masih bisa hidup atau enggak gitu. Kalau kita ngerasa bahwa dia ini akan survive kok, misalnya 80% juga selama 6 bulan ya udah provision 6 bulan. Jadi macam-macam sih provision itu, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau yang manajemen trainee di perusahaan itu 1 tahun. Nanti dievaluasi, baru dia jadi pegawai tetap.